Cuma itu menterinya aja begitu, itu di sananya begitu. Oh, menteri memakai orang ini untuk minta agar ini tidak ribut. Mungkin begitu. Tetapi bagi saya tidak boleh dong penegakan hukum begitu. Hukum yang hukum. Oleh sebab itu orang yang menjadi pejabat penegak hukum itu harusnya orang-orang yang betul pertamanya punya keberanian, mengerti hukum dengan benar, dengan segala akibatnya, dan tidak terpengaruh dan disandera oleh kekuatan politik, baik oleh atasan, ya, tidak tersandera harusnya maupun oleh samping. Kan kadangkala seorang seperti yang saya ribut dulu itu kan orang kejaksaan, kepolisian itu kan sering juga ditekan-tekan di DPR kalau sidang-sidang itu. Sehingga apa yang dibicarakan di situ itu seakan-akan rame di media, besoknya selesai cincai aja di DPR kan. Karena diselesaikan di luar sidang, udah kompak. Nah, di situ terjadi kadangkala titip menitip yang seperti saya katakan dulu. Mudah-mudahan di era Pak Prabowo ini tidak ada lagi. Kan sudah dimulai oleh Pak Purbaya. Pak Purbaya mengatakan begini, Pak. Saya catat kalimatnya. Ketika muncul kasus, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Nah, itu sering. Itu yang dijadikan alasan, Pak. Pendapatan nasional, stabilitas pendapatan nasional. Iyalah, stabilitas, tapi alasan formalnya itu. Tapi ya macam-macam apapun alasannya kan tidak boleh. Hukum ya hukum kan. Kalau hukum tidak ditegakkan sebagaimana adanya sesuai dengan aturannya, ya nanti akan merembet ke soal-soal yang lain dalam satu kasus. Ini kasus ini dibikinkan dulu, diamkan, muncul lagi nih. Kemarin kok bisa? Muncul lagi. Kemarin kok bisa? Akhirnya tidak ada penegakan. Kalau pakai alasan misalnya Pak Mahfud, saya potong sedikit. Pakai alasan hak kejaksaan untuk mendeponir perkara gitu, mengesampingkan untuk kepentingan yang lebih baik, masuk nggak kategori ini? Nggak masuk. Jadi mengesampingkan atau menyimpan perkara itu hanya ada dua. Satu, deponering. Yang kedua, siponering. Deponering itu adalah mengesampingkan perkara atau tidak melanjutkan perkara karena kepentingan umum. Ya, misalnya kalau ini ada satu kasus diteruskan akan terjadi kerusuhan massal. Ya misalnya akan terjadi perang antara Indonesia dengan apa misalnya ya ada pejabat asing di sini tangkap misalnya ya. Lalu sana minta agar dipulangkan atau apa, lalu kita ngotot gitu serahkan karena ini berbahaya. Mungkin akan menimbulkan ketegangan kedua negara, mungkin akan menimbulkan kerusuhan di satu tempat. Itu bisa demi kepentingan umum. Itu bisa. Namanya deponering. Lalu ada siponering. Orang kasusnya ditutup demi hukum. Seperti Pak Harto itu. Itu bukan deponering Pak Harto, siponering. Artinya apa? Pak Harto kasusnya ditutup demi hukum karena Pak Harto tidak bisa lagi diadili, sudah tidak, memorinya sudah lemah dan sakit yang menurut keterangan dokter-dokter ahli memang dia tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban ketika itu. Itu namanya siponering. Nah kalau yang ini, nggak ada deponering, nggak ada siponering. Meskipun atas nama pendapatan nasional. Harusnya orang yang melarang, orang yang mempengaruhi ditangkap juga. Seharusnya begitu kan? Anda menghalang-halangi penegakan hukum, nggak boleh tuh. Itu tindak pidana sendiri. Orang menghalang-halangi penegakan hukum dalam satu kasus,